warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang RPP, LKPD, HOT, dan media pembelajaran. Saya, Riyadhatun Latifah, akan menjelaskan tentang RPP. Apa sih RPP itu? RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus merencanakan kegiatan kita. Apa sih yang akan kita lakukan untuk pembelajaran itu? Rancangan kita untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya itu bagaimana? Nah, maka dari itu kita harus merencanakannya terlebih dahulu, dan itu dibentuk dalam RPP. RPP itu terdiri dari kompetensi inti. Kompetensi inti itu sendiri terdiri dari 4. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua memiliki sifat jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan kompetensi yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti yang keempat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Setelah kita menentukan kompetensi intinya, kemudian kita menentukan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu kompetensi materi yang akan kita sampaikan kepada anak murid kita. Kompetensi dasarnya saya pakai yang 3.1 dan 4.1. 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Setelah menentukan kompetensi dasarnya, kita menuju pada indikatornya. Indikator itu adalah penjabaran dari kompetensi dasar. Indikatornya berarti 3.1.1, yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui media gambar yang dibuatnya dan manfaatnya. Terus indikator yang 4.1.1 melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Setelah kita membuat indikator, selanjutnya kita membuat tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari nantinya? Kalau kompetensi dasar dan indikatornya seperti itu. Jadi 1. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan melalui gambar dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui tabel dengan benar. Setelah itu, susunannya yaitu materi pembelajarannya. Materinya mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Setelah itu, kita menentukan pendekatan dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti. Pendekatannya, saya menggunakan pendekatan saintifik. Terus strateginya, saya menggunakan strategi Project Based Learning atau PBL. Dan metodenya, kita menggunakan metode permainan atau simulasi, terus metode diskusi, metode tanya jawab, penugasan, dan ceramah.
Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Riyadotun Nadifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Dalam kegiatan pendahuluan terdapat beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pembiasaan membaca 15 menit atau yang disebut dengan literasi. Yang kelima, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Yang keenam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Itu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati lingkungan dan mendiskusikan tumbuhan sebagai sahabat manusia. Siswa dapat menyampaikan manfaat tumbuhan atau interaksi mereka dengan tumbuhan. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan, misalnya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Yang selanjutnya, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Langkah yang ketiga yaitu guru kemudian menuliskan jawaban siswa di papan tulis dan menyampaikan bahwa mereka akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Yang keempat, setelah itu siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Yang kelima, siswa diminta mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yang keenam, siswa mendiskusikan hasilnya dengan kelompoknya. Yang ketujuh, siswa membandingkan hasil kerja kelompoknya dengan kelompok lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Jika terdapat perbedaan, siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Yang kedelapan, siswa kemudian menulis manfaat dari perkembangbiakan generatif dan menyerahkannya kepada guru. 9. Setiap siswa kemudian menulis pertanyaan dan menukarkannya dengan teman di sebelahnya, menjawabnya dan mendiskusikannya jawaban. 10. Guru membimbing diskusi, berjalan berkeliling dan kelompok satu ke kelompok lain untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi aktif. Guru melakukan penilaian terhadap satu kelompok saat mereka berdiskusi. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, guru bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar atau evaluasi. Yang kelima, menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Yang keenam, guru mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Rezita Bella akan melanjutkan materi. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang LKPD. LKPD dari kelompok saya berasal dari kelas 6, tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Tujuan dari adanya LKPD ini, peserta didik mampu mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui ringkasan materi yang disampaikan oleh guru dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengetahui bagian-bagian dari makhluk hidup, khususnya tumbuhan, melalui gambar yang disajikan oleh guru. Dalam LKPD kelompok kami juga terdapat petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama adalah baca dahulu petunjuk pengisian LKPD sebelum menjawab dengan benar. Kedua, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 peserta didik. Ketiga, baca dan pahamilah ringkasan materi di bawah ini dengan teliti. Keempat,
Lakukan pengamatan bersama anggota kelompok. Kelima, jika ada pertanyaan ataupun kesulitan, siswa diharapkan bertanya kepada guru. Dalam LKPD juga sudah terdapat ringkasan materi. Ringkasan materi di sini berisi tentang bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sendiri dilakukan di biji. Biji tersebut dibentuk di dalam bunga. Bunga yang lengkap berisikan putik, benang sari, mahkota, serta kelopak bunga. Dan jika salah satu bagian-bagian tersebut tidak ada, maka bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Bunga lengkap disebutkan adanya kelopak bunga. Kelopak bunga di sini berfungsi sebagai pelindung bunga sebelum kuncup. Di dalam kelopak bunga terdapat mahkota bunga. Warnanya yang menarik serta baunya yang harum menarik perhatian serangga pada proses penyerbukan. Di dalam mahkota bunga terdapat putik serta benang sari. Putik serta benang sari inilah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan selanjutnya dari LKPD adalah adanya kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan di sini mempunyai beberapa langkah-langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan satu buah bunga. Nah, bunga tersebut bisa berasal dari lingkungan sekolah ataupun dibawa dari rumah. Langkah kedua, siswa mengamati bunga tersebut. Langkah ketiga, siswa mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tabel di bawah ini. Keempat adalah mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Langkah kelima adalah membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan di kelas berdasarkan hasil presentasi yang dilakukan oleh siswa. Jika ada penjelasan yang kurang, guru diharapkan menambahkan informasi kepada siswa sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan langkah yang terakhir, guru menanyakan apa sih manfaat perkembangbiakan generatif sehingga siswa dapat mencari informasinya lebih lanjut dan dapat menuliskannya pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya tentang reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi ada dua. Reproduksi generatif adalah reproduksi pada makhluk hidup yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua, reproduksi vegetatif atau buatan adalah reproduksi pada makhluk hidup yang tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang perbedaannya, pada perkembangbiakan generatif, induknya ada dua, sedangkan vegetatif hanya satu. Generatif itu secara kawin atau seksual, sedangkan vegetatif secara tidak kawin atau aseksual. Generatif dari peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Misalkan seperti dicangkok, nah itu vegetatif. Generatif, sifat keturunan merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya. Karena tadi dari sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan vegetatif, sifat keturunan sama dengan induknya. Ya, reproduksi pada tumbuhan, yaitu ada bagian-bagian bunga. Bagian bunga sendiri nanti bercabang menjadi perhiasan bunga dan juga alat perkembangbiakan. Ada proses penyerbukan, barulah proses pembuahan. Bagian-bagian bunga ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Nah, bisa diperhatikan alat perkembangbiakan itu yang putik dan benang sari. Putik itu alat kelamin betina, sedangkan benang sarinya alat kelamin jantan. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang terjadi proses penyerbukan. Putik, alat reproduksi bunga betina yang berada di tengah-tengah bunga
dan mengandung sel telur untuk masa reproduksi. Putik terbagi menjadi 3 bagian. 1. Stigma, kepala putik, bagian pucuk yang berada di ujung putik. 2. Stilus, tangkai bunga, membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. 3. Ovarium, bakal buah, bagian putik yang menyimpan sel telur. Letaknya di dasar bunga. Selanjutnya, benang sari, merupakan alat kelamin jantan pada bunga, komponen penting dalam proses reproduksi. Berikut adalah bagian benang sari secara morfologi. 1. Anter, kepala sari, berada di ujung tangkai untuk menyimpan serbuk sari. 2. Polen, serbuk sari, di mana alat kelamin bunga berada, fungsinya khusus untuk penyerbukan. 3. Filamen, tangkai sari, bagian yang memposisikan kepala sari di atas pucuk untuk membantu proses reproduksi. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga, fungsinya untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Secara morfologi merupakan modifikasi langsung dari daun. Bakal biji, ovulum, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Biji biasanya berkembang dalam bakal buah. Di dalam bakal biji berkembang benih tumbuhan baru yang siap berkembang pada kondisi yang sesuai. Selanjutnya dasar bunga, tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Dasar bunga dapat terlihat jika bunga dan kelopak bunga dipisahkan. Yang terakhir, tangkai bunganya. Bagian yang berada di bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lain. Bisa kalian lihat, alat perkembangbiakan bunga ada kepala putik, kepala sari, tangkai putik, tangkai sari, dan di bawahnya ada bakal buah. Itu nanti tempat menyimpan bakal buahnya. Di benang sari sendiri ada serbuk sari yang bagian ujung itu, kantong serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Berdasarkan lengkap tidaknya alat kelamin, yaitu ada bunga sempurna memiliki ciri, memiliki benang sari dan putik, disebut bunga hermafrodit atau bebanci. Contohnya bunga sepatu, bunga kacang, bunga bakung, dan bunga mangga. Itu biasanya tuh di bunganya ada benang sari dan putiknya, alat kelaminnya ada 2. Sedangkan bunga tak sempurna memiliki benang sari saja atau putik saja. Bunga berkelamin tunggal, contohnya bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, dan bunga pakis haji. Selanjutnya, penyerbukan atau persarian. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Letak benang sari dan putik tidak selalu berdekatan, sehingga terjadinya penyerbukan tidak selalu berlangsung dengan sendirinya. Bunga yang benang sari dan putiknya berjauhan diperlukan faktor dari luar atau eksternal. Yang satu bisa dari angin. Dengan bantuan angin itu disebut anemogami. Yang kedua, bantuan air, misalkan air hujan atau embun. Hidrogami, bantuan hewan. Zoidiogami, bantuan manusia. Androgami. Berdasarkan asal serbuk yang melekat di atas kepala putik. 1. Penyerbukan sendiri. Ialah penyerbukan dalam satu bunga, contohnya dalam bunga jambu atau bunga sepatu. 2. Penyerbukan tetangga, ialah penyerbukan dalam satu tumbuhan, misalkan pada bunga jagung. 3. Penyerbukan silang, ialah penyerbukan antara tumbuhan yang berbeda, misalkan saja pada tumbuhan padi. Yang keempat, penyerbukan bastar, ialah penyerbukan antara tumbuhan yang berbeda varietas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang soal HOT. Soal berbasis HOT, kompetensi dasar 4
Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Indikator 4.1.1 melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan pemanfaatannya. Indikator soal menentukan pengertian perkembangbiakan generatif melalui tabel pernyataan. Soal, perhatikan pernyataan-pernyataan dalam tabel berikut ini. 1. Terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 2. Melalui proses penyerbukan saja. 3. Melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pernyataan yang benar mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. Semua benar. Kunci jawaban C. 1 dan 3. Ranah kognitif C3. Indikator soal menganalisis bagaimana cara pohon tersebut berkembang biak. Soal, perhatikan gambar. Tumbuhan tersebut dapat dikembangbiakkan dengan cara A. Menanam bijinya dan stek daun, B. Menanam tunasnya dengan stek batang, C. Menanam bijinya dan mencangkok, D. Menanam tunasnya dan merunduk. Kunci jawaban C. Menanam bijinya dan mencangkok. Ranah kognitif C3. Indikator soal menentukan pengertian penyerbukan silang. Soal, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis, akan tetapi berbeda tumbuhan. Pernyataan ini disebut A. Penyerbukan sendiri, B. Penyerbukan tetangga, C. Penyerbukan silang, D. Penyerbukan bastar. Kunci jawaban C. Penyerbukan silang. Ranah kognitif C3. Indikator soal mengelompokkan bunga sempurna dan tidak sempurna. Soal, berdasarkan alat perkembangbiakan tumbuhan, bunga dibedakan menjadi 2 jenis, bunga sempurna dan tidak sempurna. Berikut yang merupakan kategori bunga sempurna adalah A. Bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga anggrek. B. Bunga jagung, pakis haji, dan bunga kamboja. C. Bunga pepaya, bunga kamboja, dan bunga mawar. D. Bunga anggrek, bunga sepatu, dan pakis haji. Kunci jawaban A. Ranah kognitif C3. Indikator soal menjelaskan fungsi dari mahkota bunga. Soal, bunga memiliki beberapa bagian yang telah kita ketahui. Salah satunya yaitu mahkota bunga. Fungsi dari mahkota bunga adalah A. Sebagai alat kelamin jantan dalam proses reproduksi, B. Penyangga dari kepala putih agar kepala putih dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan juga sebagai jalur masuknya inti generatif serta inti vegetatif ke ruang bakar biji setelah proses penyerbukan untuk kemudian melakukan pembuahan. C. Sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. D. Menarik perhatian serangga. Kunci jawaban D. Menarik perhatian serangga. Ranah kognitif C3. 6. Ranah soal. Ranah soal menyimpulkan sifat tumbuhan generatif. Soal berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada bunga A, lalu membawa serbuk sari dari bunga A ke bunga B. Peristiwa tersebut: A. Keturunan dari pohon A akan terlihat seperti tanaman B. B.
keturunan pohon B akan terlihat seperti pohon A. C. Keturunan dari tanaman B akan terlihat seperti A dan tanaman B. D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Jawabannya adalah C. Soal ini termasuk indikator soal. 7. Menentukan bagian-bagian dari bunga. Soal. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Zigot. 2. Mahkota bunga. 3. Sel kelamin betina. 4. Kepala putih. 5. Sel kelamin jantan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk bagian-bagian dari bunga adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 saja, D. 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Ini termasuk ranah kognitif C3. Indikator soal 8. Menentukan proses penyerbukan pada tumbuhan oleh perantara. Soal, hubungan yang tepat antara tumbuhan dengan cara penyerbukannya adalah A. Padi dengan bantuan angin, karena biji padi kecil dan mudah diterbangkan. B. Kelapa dengan bantuan angin, karena pohonnya tinggi dan buahnya ringan. C. Tembakau dengan bantuan serangga, karena bijinya kecil dan berlemak. D. Beringin dengan bantuan mamalia, karena buahnya dapat menempel di badan mamalia. Jawabannya adalah A. Soal ini termasuk C3. Indikator soal 9. Menentukan penyerbukan yang terdapat pada tumbuhan. Pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Serbuk sari. 2. Penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan serangga. 4. Penyerbukan bastar. Pernyataan yang benar mengenai penyerbukan pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. Semua benar. Jawabannya adalah B. Soal ini termasuk C3. Pedoman penilaian soal HOTS pilihan ganda. Nilai sama dengan jumlah skor benar dikali 100 dibagi jumlah skor maksimal. Konversi nilai. Predikat klasifikasi. 8 sampai 100 predikat A, klasifikasi SB atau sangat baik. 66 sampai 80 predikat B, klasifikasi B atau baik. 51 sampai 65 predikat C, klasifikasi cukup atau C. 0 sampai 50 predikat D, klasifikasi K atau kurang.